Pace bene, para culprit, saya membaca satu dokumen tentang pembaruan karismatik Katolik. Di negara kita, di Indonesia itu dinamai Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik. Saya baca dokumen itu dengan diawali oleh sebuah kumpulan tentang kata-kata orang yang membuat kecemasan akan gerakan ini. Ada yang berkata, bukan, cara yang lama itu yang lebih bagus. Dalam arti, kita tidak usah membuat pembaruan yang ini dan yang itu. Ada yang mengatakan itu, tetapi harus dikatakan bahwa pembaruan karismatik Katolik sebagai sebuah aliran sudah ada di dalam gereja dan banyak yang menginginkannya. Memang bukan berarti karena banyak menginginkannya itu menjadi sebuah kebenaran yang absolut, tetapi ada sesuatu yang berarti dalam persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik ini. Ada yang sangat mahal, yang sangat diinginkan oleh orang-orang, sehingga demikian banyak orang mencarinya, banyak orang ingin berkumpul di sana. Nah, dalam dokumen ini dikatakan ada sesuatu yang bagus dalam hal yang baru. Oke, tidak semua pembaruan itu bersifat memundurkan atau mau menggusur yang lama, tidak semua. Dikatakan di sini beberapa ketakutan itu diungkapkan dengan kata no, my way is better. Tidak, cara saya ini lebih bagus. Dan ini mulai sering terungkap di dalam aktivitas gereja kita ya. Ini cara yang bagus. Yang saya yakin ini yang bagus karena menurut perkataan ini dan itu, dan mulai mengambil referensi tentang cara merayakan iman, tentang merayakan Ekaristi secara istimewa. Ada perbedaan dan mengutamakan keinginan pribadi yang lebih diminati. I prefer the old to the new. Saya lebih memilih cara yang lama daripada yang sekarang ini. Banyak perubahan-perubahan. Ada gerakan inilah, gerakan itu. Tetapi harus dikatakan di sini, behold, I make all things new. Dikutip dari perkataan dari Allah sendiri, katanya yang diungkapkan dalam kitab Wahyu 21 ayat 5. Aku membuat segala sesuatu menjadi baru. Maka tidak dengan sendirinya dalam kebaruan itu, tidak sendirinya dalam kebaruan itu berarti ada kemunduran, tidak. Atau menjadi masalah bagi yang lama, tidak. Tetapi dalam hal yang baru juga terungkap pengenalan akan Allah itu. Dalam hal ini persekutuan doa karismatik Katolik. Di sana juga ada yang persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik. Di sana juga ada pertemuan dengan Allah. Dan ada cara yang mana sesuai dengan manusia-manusia modern, manusia-manusia pada masa kini dengan kehausan dan keinginannya. Tetapi di sini dikatakan bahwa hal-hal yang harus tetap diperhatikan, jangan diabaikan. Apa itu? Komunion. Nah, ini yang kiranya harus tetap dijaga. Kemunculan persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik kiranya mendukung komunion. Dan harus kita katakan bahwa memang namanya juga sudah menjadi persekutuan, ini sudah menjadi komuni. Nah, komuni ini, persekutuan ini kiranya mendukung komuni di dalam gereja yang satu. Dan pasti untuk membentuk persekutuan doa yang mendukung kesatuan gereja Katolik dibutuhkan usaha ekstra. Dalam arti tetap berada di dalam kesatuan dengan gereja Katolik. Dibutuhkan ketaatan. Nah, berbicara soal ketaatan ini saya pikir poin penting ketika kita berbicara tentang satu kelompok di dalam kelompok yang lebih besar. Tetap taat. Dalam hal ini, ketaatan di dalam gereja Katolik. Ketaatan kepada para pemegang, pekerja, pelayan yang ditetapkan di dalam gereja Katolik. Kepada uskup, kepada imam,
kepada kesepakatan di dalam gereja sebagai kesepakatan bersama. Komuni dengan hati yang satu, membawa gereja itu kepada Allah di dalam gereja yang sama. Lalu pelayanan. Saya menemukan satu dokumen yang ditulis oleh Yohanes Indrakusuma dalam satu ceramahnya, ceramah umum. Dikatakan bahwa ada juga salah satu program dari Persekutuan Dua Pembaruan Karismatik Katolik ini, di mana orang-orang mudanya diutus menjadi misionaris sekurang-kurangnya selama 1 tahun untuk membawa iman di pedalaman. Saya pikir ini cara yang menarik sekali. Pewartaan dilakukan oleh awam, tetapi tetap dalam payung gereja Katolik. Kalau kita hanya mengandalkan para imam yang terbatas kemampuan dan jangkauannya, tentu perkembangan gereja tidak akan begitu pesat. Tetapi dengan keikutsertaan para orang muda yang secara khusus memberikan waktunya dalam pelayanan, dengan menjadi misionaris di tempat-tempat yang terpencil, saya pikir gereja bisa diperkenalkan lebih cepat kepada orang-orang. Sekali lagi, bukan soal menambah besarnya gereja, bukan terutama itu, tetapi memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Bila kemudian gereja menjadi semakin lebih besar, itu adalah buah dari Kristus yang dibawa kepada orang-orang. Nah, barangkali di sini ada juga memiliki pemikiran tentang Persekutuan Dua Pembaruan Karismatik Katolik. Kita bisa melihat satu pandangan ini ya. Ternyata gerakan ini sudah ada. Ada rahmat juga yang terselubung, yang tercurah lewat kehadiran Persekutuan Dua ini. Nah, bagaimana supaya Persekutuan Dua ini menjadi alat yang benar-benar efektif, berdaya guna untuk mewartakan iman, itu yang harus tetap dirawat. Semoga. Pace Ibene.